Terima kasih telah mendengarkan 104,5 Resfor FM. Kita ikuti acara selanjutnya. Resfor FM. Halo, selamat sore Sobat Resfor ya. Senang dan bahagia sekali kita bisa hadir di season yang ketiga di sore ini di jam 14:24 ya di studio kami, dan di luar sedang turun hujan ya Sobat Resfor ya. Ya, moga-moga tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas atau mungkin yang sedang menikmati istirahat sore ya. Dan Sobat Resfor, sesuai agenda kita di acara Zap Profil, kami mohon maaf agak sedikit telat ya, karena ada beberapa hal yang harus diperbincangkan tadi ya. Dan alhamdulillah pemateri kita Ibu Hastuti AMD, anggota DPRD Kota Padang Panjang, sudah hadir di radio kita. Ya, halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sandra. Ya. Selamat siang. Iya Bu, siang ya. Udah jelang sore ya Bu ya. Jelang sore. Iya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, selamat datang di radio kami ya Bu ya, di SMP Negeri 4 Padang Panjang. Ya, kali perdana untuk on air di sini ya Bu. Kali perdana di studio yang luar biasa. Sekali perdana juga untuk melaksanakan dialog bersama Kak Sandra dan Resfor. Iya. Masih banyak kekurangan nih Bu yang harus kita penuhi di sini ya. Iya, pasti. Mohon bantuannya nanti ya Bu ya untuk kelengkapan yang lain-lain. Oke. Nah, Sobat Resfor ya, seperti biasa kalau kita belum kenal ya kita kenalan dulu ya. Nah, buat Ibu nih, mungkin sedikit bercerita ya, profil Ibu dari lahir dan juga sampai seperti ini gitu. Ya, silakan Bu. Terima kasih Kak Sandra, dan selamat sore pada pendengar yang Resfor yang berbahagia pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Puji Hastuti. Saya lahir di Kota Padang Panjang, tepatnya di Asrama Secata B. Saya bersekolah dari TK itu di SD Fransiskus, SMP-nya di SMP 2, SMA-nya dulu SMA Negeri, terus melanjutkan kuliah di AKBP, Akademi Keuangan dan Perbankan. Setelah itu memang banyak liku-liku kehidupan yang dilalui, menjadi apa saja yang penting bisa menghasilkan dan bisa membantu orang tua. Terakhir setelah menyatakan rasanya tidak bisa kemana-mana lagi, akhirnya masuk di usia 30, itu tahun 2003, itu masuk di dunia politik, tepatnya di Partai Demokrat waktu itu. Jadi bukan hal yang gampang juga untuk memutuskan diri di usia yang 30 untuk menyatakan diri matang untuk di dunia politik. Setelah di dunia politik, belajar untuk bersosialisasi dan menekuni bidang politik di 2003, itu di bawah naungan Bapak SBY waktu itu. Kita pertama berdiri di sini, kebetulan kami baru berulang tahun, partainya 20 tahun 2 dekade. Jadi 2004 ikut nyalek itu, kita masih dengan nomor urut itu, saya di urutan kedua dan kalah. Tetapi kebetulan partai menyatakan karena suara urutan kedua saya bisa melaksanakan PAW, pengganti antar waktu, karena sahabat kita pindah partai. Jadi adalah SK untuk perdana untuk politik di legislatif, itu selama hampir 10 bulan. Itu saya berada di Komisi 2 yang membidangi waktu itu pariwisata, perindak. Waktu itu PTSP belum ada, baik itu membidangi ekonomi dan keuangan. Setelah itu setelah tahun 2009 mencoba lagi di dunia politik, ternyata kalah. Itu saya alami kalah. Kebetulan kita ikut di program nasional pemberdayaan masyarakat, yaitu PNPM. PNPM Mandiri, itu saya sebagai fasilitator ekonomi. Itu bekerja sama dengan PU di pusat. Jadi sebagai fasilitator ekonomi juga
itu tes, misalnya tidak bekerja begitu saja itu sebagai konsultan. Sebelumnya juga ikut kegiatan masyarakat sebagai koordinator BKM Mandiri Kelurahan Tanah Palambia. Nah, kebetulan kita punya prestasi koordinator terbaik dengan beberapa koordinator lainnya. Ada 3 kelurahan waktu itu. Setelah berkecimpung juga menikmati dunia pendidikan yaitu PAUD. Sempat mendirikan PAUD Alfat di Kelurahan Tanah Palambia. Pada saat ini juga masih sebagai pemegang, mungkin tidak ada berada di PAUD lagi, tetapi notarisnya masih kita yang notaris pendiri masih ada nama kita. Jadi kita masih mencintai dunia pendidikan, Kak Sandra. Iya, Bu. Kita suka anak-anak. Setelah 2014 kita masih dalam dunia politik, kita tidak meninggalkan dunia politik. Alhamdulillah masih diamanahi 2014 sampai 19. 2019 mencoba kembali, masih diamanahi oleh warga Padang Panjang Timur. Dan juga tidak lupa Kak Sandra, di radio ini kami juga mengucapkan 555 suara saya di Padang Panjang Timur. Terima kasih kepada pemilih. Sangat terima kasih dengan Resfor pada hari ini bisa sounding bersama di sini. Pada saat ini komisi saya masih komisi 2. Sekarang kami bergabung di fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa bersama PKB. Karena kami ada 2, jadi tidak satu fraksi penuh. Saya di komisi 2 sebagai anggota komisi, membidangi Perindak, Pariwisata, PTSP, Bapeda, DP2KD, Dishub, dan BUMN, BUMD, yaitu PDAM dan Bank Nagari. Itu salah satu mitra kerja kita, karena di DPR itu ada 3 komisi 1, 2, dan 3, dan mereka masing-masing mempunyai mitra kerja. Masih di hari ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita, dari 13 Agustus 2019 sampai 13 Agustus 2021, sudah 2 tahun berjalan kegiatan kita di DPRD. Demikian Kak Sandra. Kalau saya tinggal di Kompleks Sago Residen, Kak Sandra, di tengah-tengah Sago Residen, Blok H3, Kelurahan Ngalau. Ngalau ya. Oke. Nah, ya tadi udah ada bocoran juga dari Ibu Hastuti ya. Panggilannya Bu Puji atau Puji Hastuti? Itu salah panggilannya aja. Bu Puji ya, iya. Ya, di Komisi 2 ya, Komisi 22 Ibu, Komisi 2 ya. Komisi 2 Ekonomi Keuangan. Iya, Ekonomi Keuangan ya. Nah, selain bidang ekonomi keuangan, bidang apa lagi nih Bu yang bisa Ibu kelola gitu? Sebenarnya kita kalau di komisi itu memang itu yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bermitra, seluruh persoalan yang ada di komisi 2 tersebut itu adalah bagian dari yang kita sesuai dengan fungsi kita di DPRD. Fungsi kita selaku mengawasi, kita menganggarkan, dan kita melakukan kontrol juga ada di situ gitu. Jadi hanya komisi tidak terlepas di kita dengan seluruh, misalnya kalau kita menyatakan kita harus bisa di DPRD itu, kita harus bisa semua bidang gitu. Walau misalnya kita di situ ada proses dan kita bisa melaksanakan kegiatan itu gitu. Misalnya kita tidak tertutup bahwa walaupun kita berada di komisi 2, kita tidak tertutup untuk bisa mengakomodir apa kepentingan yang berkaitan dengan mitra kerja kita lainnya. Misalnya tergantung hubungan kita dengan mitra kerja atau dengan pemerintah daerah. Ya, untuk anggaran ini contohnya untuk apa? Maksudnya anggaran apa saja yang diberikan ke masyarakat gitu, Bu? Kalau anggaran di masyarakat, kalau di dinas, kalau misalnya kita kebetulan ini di dinas pendidikan, itu ke dinas pendidikan itu ada aturan yang di setiap anggaran itu ada aturannya, dan penggunaannya itu juga ada aturannya, dan kita tidak boleh lari dari itu karena kita juga tidak bebas mengeluarkan anggaran tersebut karena anggaran itu bukan adanya di DPRD tapi di masing-masing SKPD. Jadi nggak boleh seenaknya kita Iya, ada aturannya ya. Ada aturannya, kecuali mungkin
kita secara selaku pribadi atau partai kita bisa membantu gitu. Mungkin demikian, kita mungkin bisa membantu dengan usulan, tapi seluruh anggaran yang ada itu sifatnya adanya di SKPD. Demikian Kak Sandra. Iya, Bang. Oke, Sobat Respon ya, masih ada pertanyaan, nanti kita simpan dulu ya Bu ya. Boleh kita rehat sejenak dulu Sobat Respon. Nanti kita akan kembali lagi ya dengan masih bersama Ibu Pujiastuti ya, dan ada saya di sini. Oke. Terima kasih telah mendengarkan 104,5 Resfor FM. Kita ikuti acara selanjutnya. Iya, Sobat Respon ya, kita kembali lagi bersama Ibu Pujiastuti AMD, anggota DPRD Kota Padang Panjang ya, masih bersama kami di sini ya. Dan Sobat Respon ya, kita ke tema kita yaitu narkoba musuh masyarakat. Nah, oke, Ibu, menurut Ibu apakah benar-benar ini suatu dilema lah ya untuk masyarakat ya? Bagaimana nih menurut pandangan Ibu nih? Iya. Pastilah Kak Sandra ya. Narkoba itu musuh masyarakat. Kalau saya menyatakan bukan musuh masyarakat, tapi narkoba itu adalah musuh bersama. Iya. Dan itu adalah sangat berbahaya bagi kita semua. Iya. Kak Sandra, sebenarnya banyak hal yang menyebabkan orang bisa rusak terhadap narkoba ini, gitu. Iya. Dan kita harus tahu juga apa sih narkoba itu, gitu. Selain kita tahu bahayanya, itu narkoba itu apa, gitu. Narkoba itu adalah obat-obat, narkotika dan obat-obat yang sangat berbahaya. Bila kita menggunakannya tidak di bawah, misalnya sembarangan saja kita mempergunakannya, Kak Sandra. Jadi memang narkoba ini harus kita hindari lah, karena sangat berbahaya dan membuat orang bisa kecanduan. Pada saat ini apalah jadinya negara ini bila pemerintah apatis untuk memberantas narkoba ini. Sementara narkoba kita lihat sangat identik dengan pelajar yang menggunakan. Kita sangat ngeri pada saat ini bahwa narkoba itu beredar di mana-mana, termasuk di kota kita kan. Walaupun kota ini kecil gitu, kita sangat harus berhati-hati terhadap anak-anak atau terhadap pelajar pada saat ini, Kak Sandra. Iya, iya, karena ini termasuk rentan juga lah ya untuk masyarakat dan juga para generasi ya Bu ya. Betul Kak Sandra. Kita harus paham juga efek atau dampak dari narkoba ini. Berdampak besar bagi kesehatan secara fisik, mental dan emosional. Yang juga mengefek kepada jantung dan gangguan peredaran darah, juga bisa insomnia. Tapi bisa juga kita peluang HIV, karena mungkin HIV itu bisa memakainya kan ada dengan alat suntik, alat suntik, dan itu bisa mengakibatkan orang bisa kematian karena overdosis pemakaian narkoba ini, Kak Sandra. Jadi kalau di Komisi Ibu sendiri ya, di Komisi 2 ya, apa ini ada bidangnya untuk ini nih para pecandu-pecandu ini, bagaimana untuk mengatasinya gitu kan, atau mungkin ada tempat-tempat yang bisa difasilitasi gitu. Seharusnya kan mungkin tidak ada bidang di situ, tetapi kita seluruh bidang yang kita harus awas dengan hal-hal yang seperti itu, karena kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Seandainya pada generasi penerus mempergunakan narkoba, beberapa tahun yang akan datang akan terjadi apa yang sebenarnya akan terjadi. Kita kan tidak tahu gitu. Cuma kan kita itu hanya membidangi, kalau di komisi itu kita hanya membidangi yang mitra kerja karena untuk pembatasan wilayah kerja kita saja, Kak Sandra. Tapi kita menyatakan bahwa
narkoba ini kan memang musuh kita bersama dan kewajiban kita juga untuk memberantasnya, Kak Sandra. Iya. Demikian, Kak Sandra. Iya. Oke. Ya termasuk PR juga lah Bu buat semua kalangan lah ya. Betul sekali, Kak Sandra. Iya. Memang jadi hal yang sangat berat bagi kita. Cara penanggulangan narkoba ini. Kalau menurut saya cara penanggulangan narkoba ini memang harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya baik pengedar ataupun bagi yang pemakai. Kalau saat ini kita bisa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bagi pelajar yang misalnya ada pelajar yang menggunakan itu kan mungkin ada bimbingan khusus atau konseling yang dilakukan oleh sekolah atau ada bimbingan khusus konseling tersendiri yang dilakukan di dinas-dinas sosial itu ada itu khususnya bagi anak-anak yang broken home. Misalnya kita tidak misalnya dengan memberikan konseling mudah-mudahan mereka bisa kembali pulih. Yang tak lupa adalah menanamkan nilai-nilai pada mengelola radio dan kita bisa berkesenian karena mereka punya ada ini seperti radio pendidikan kan memberikan edukasi yang baik dan mereka akan sibuk dengan teknologi yang baik ini. Menurut saya itu yang utama juga di tengah keluarga kita memberikan nilai-nilai keagamaan terhadap keluarga, kita memastikan anak-anak kita di jalan yang benar dan kita memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin yang menarik bagi kami Kak Sandra. Iya. Ya, apa harapan Ibu kepada masyarakat dan juga kepada orang tua nih Bu? Okay. Mungkin harapan kami marilah kita bersama-sama mungkin di sekitar di lingkungan kita ada yang menggunakan atau yang memakai atau ada yang mengedarkan, kita silahkan saja kalau di kelurahan ada Babin Kaptipmas itu kita laporkan. Rasanya kita juga diberikan perlindungan hukum terhadap laporan yang kita berikan selama laporan itu benar. Juga kita memberikan untuk keluarga kita mengawasi anak-anak kita. Mungkin di rumah kita bisa mengawasi secara maksimal dan juga di sekolah nanti kita bisa bekerja sama bersama guru selaku kita wali murid yang adanya di rumah. Jadi juga kita tak lupa memberikan kegiatan yang positif terhadap anak-anak. Tak lepas juga dari kegiatan dari pengawasan dari seluruh lini yang ada di tingkat masyarakat supaya narkoba ini tidak berkembang baik pengedar ataupun pemakainya. Mungkin demikian Kak Sandra. Ya, dan juga imbauan juga kepada masyarakat atau keluarga mungkin ada yang mengkonsumsi ya Bu ya. Seharusnya kita terus terang juga ya, jangan disembunyikan. Baiknya memang dari tingkat keluarga lah hal ini terjadi. Kita juga tidak tahu pergaulan anak-anak remaja pada saat ini. Mungkin dimulai dengan merokok. Misalnya sekolah juga harus berani memberikan sanksi terhadap anak-anak kita yang ketahuan merokok. Di rumah pun harus demikian. Misalnya kita berimbang. Kita tidak bisa membebankan pengawasan anak-anak ini terhadap sekolah, tetapi juga terhadap kita yang ada di keluarga dan di lingkungan. Dan kita jangan berkecil hati seandainya anak-anak kita memang salah ditegur, itu memang harus kita tidak boleh berkecil hati dan memang kita harus lebih dalam mengintrospeksi memang supaya anak-anak kita sangat dijauhkan dengan hal-hal tersebut karena tanpa sadar itu sangat merusak, bisa saja tidak merusak badan tetapi merusak kemajuan bangsa rasanya kalau menurut kami Bu Sandra, Kak Sandra. Iya. Oke. Ya, jadi apa nih Bu kesimpulan dari pembahasan kita nih ya? Terima kasih. Jadi kesimpulannya memang narkoba harus kita berantas dan kita jauh-jauhkan dari kehidupan dan kita harus hidup di dunia yang sangat sehat, apalagi dengan pandemi saat ini. Jadi seandainya ada generasi hebat berarti negara kita adalah negara yang sangat kuat nantinya Kak Sandra. Demikian. Oke, luar biasa sekali ya penutup kita. Ya, oke Bu, mungkin pada edisi ini hanya itu yang bisa kita share ya buat Sobat Respon ya. Terima kasih Bu sudah hadir di sini ya. Dan buat Sobat Respon juga ya. Kita juga tampil di live YouTube kita juga ada deh Bu. Live YouTube SMP Negeri 4, jangan lupa nanti di like and subscribe. Oke Kak Sandra. Terima kasih banyak ini kesempatan yang diberikan kepada Respon yang telah memberikan 100
104,5 FM. Iya, dan juga radio lokal kita di 104,5 dan kita juga difasilitasi dari Bitly Pusdatin Jakarta untuk streaming. Jadi bisa didengarkan di seluruh penjuru. Terima kasih. Ya, Terima jadi kasih, kita udah terkenal lah Bu kalau secara ininya ya. Semoga responnya semakin jaya di bawah Kak Sandra dan tim Fauzania dan all crew yang salam untuk teman-teman di Komisi 2 ya. Sukses juga buat semuanya. Sama-sama Kak Sandra, sukses juga ke depannya. Semoga selalu sehat. Iya, sama-sama. Doain sama buat Ibu ya. Ya, demikian pembahasan kita Sobat Respor ya bersama Ibu Puji Hasuti AMD, anggota DPRD Kota Padang Panjang di Komisi 2 ya. Kami berdua mohon pamit, mohon maaf mungkin ada sesuatu yang tidak pas di tempatnya ya Bu ya. Ya, dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.